Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Matematika yang beranggotakan Muhammad Rajata 1662531, Muhammad Sani Fadlur Rahman 1662505, Dimas Akmal Fauzan 1662517, Aditya Wisanggeni Rafa Rizky 1662523, Nadil Ulum Nafis 1662595, dan Gregorius Gerald Yuda Pratama Sipahutar 166125. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Dalam proyek mini ini, kami diminta untuk memahami dan menganalisis sebuah persoalan desain jendela yang ditampilkan pada ilustrasi berupa dinding bata merah dengan sebuah bukaan jendela berbentuk lengkung. Soal memberikan dua gambar sebagai acuan. Gambar pertama menunjukkan bentuk jendela pada dinding bata merah, sedangkan gambar kedua menampilkan struktur rangka jendela yang terdiri dari rangka luar, kaca, dan kisi-kisi. Kedua gambar tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menafsirkan komponen jendela yang akan dianalisis. Permasalahan utama dalam tugas ini adalah bagaimana merancang jendela yang proporsional terhadap luas bidang dinding tempat jendela tersebut dipasang, sekaligus mempertimbangkan sifat material yang menyusunnya. Soal menekankan bahwa setiap material seperti rangka, kaca, dan kisi-kisi mempunyai koefisien muai panas yang berbeda. Hal ini membuat masing-masing komponen dapat memuai atau menyusut dengan laju yang tidak sama saat suhu lingkungan itu berubah. Oleh karena itu, pemasangan jendela harus memperhatikan keberadaan rongga atau celah antar material agar pemuaian tidak menimbulkan tegangan yang dapat merusak struktur jendela. Instruksi soal kemudian meminta kami untuk mengerjakan beberapa langkah perencanaan, yaitu menentukan luas daerah jendela pada dinding bata merah, memilih jenis material yang akan digunakan untuk setiap bagian jendela, memperkirakan rongga yang dibutuhkan sebagai ruang pemuaian, serta menghitung kebutuhan biaya berdasarkan desain yang dibuat. Dengan demikian, sebelum masuk pada proses perhitungan, kami perlu memahami bentuk jendela yang diberikan, hubungan antar komponennya, serta alasan teknis mengapa celah pemuaian harus diperhitungkan. Oke, jadi untuk material yang digunakan, eh, kami awalnya menggunakan material untuk baja ringan sebagai rangka luar dan isi jendela. Baja ringan dipilih karena memiliki kekuatan yang baik, tahan terhadap korosi, dan umum digunakan sebagai elemen struktural ringan dalam konteks pemuaian. Baja ringan memiliki koefisien muai yang relatif moderat. Hal ini menjadikan rangka tetap stabil namun tetap memerlukan perhatian terhadap ruang pemuaian agar tidak menekan kaca atau kisi-kisi. Ketika terjadi perubahan suhu, material ini juga memberikan batas tegas terhadap area jendela yang nantinya akan dihitung luasnya. Untuk bahan kaca, kami menggunakan insulated glass unit atau kaca ganda. Pemilihan IGU bertujuan untuk meniru konsep jendela modern yang memiliki kemampuan isolasi panas dan kepresisian dimensi yang baik. Karena kaca cenderung memiliki koefisien muai yang lebih kecil dibandingkan logam, maka perbedaan laju pemuaiannya dengan rangka baja ringan perlu diperhitungkan pada desain rongga. Selain itu, bentuk bidang kaca yang bentuk persegi memberikan struktur yang sudah dimodelkan secara matematis dalam proses perhitungan luas. Dengan kedua material tersebut, ide desain kami berfokus pada bagaimana setiap komponen dapat dipasang sesuai gambar acuan, mempertahankan fungsi estetika dan struktural, serta dapat tetap memenuhi kebutuhan adanya rongga pemuaian antar material. Lalu data yang kami gunakan dalam perancangan itu sebelum kami menjawab dan melakukan analisis, kami mengumpulkan serta menetapkan beberapa data penting yang menjadi dasar perhitungan. Yang pertama ada ukuran geometris. Kami memiliki ukuran dinding bata 300 kali 300 cm kuadrat dengan setengah lingkaran berjari-jari 150 cm. Lalu jendela 150 kali 100 cm kuadrat dengan lalu lebar rangka itu 5 cm dan lebar kisi 3 cm. Lalu untuk ukuran kaca yang digunakan, kaca dibagi menjadi 4 panel pada perhitungan berikut. Panjang kaca per panel itu
adalah 68,5 cm. Lalu lebar kaca per panel adalah 43,5 cm. Lalu untuk menghitung laju pembuayannya dibutuhkan koefisien muai panas material. Nah, angka luarnya tadi kan kami menggunakan baja ringan. Koefisien muai panasnya itu 13 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Lalu untuk kaca IGU-nya, koefisien muai panasnya itu 9 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Nah, lalu kita mencari data suhu lingkungan. Karena ITB sendiri berada di Bandung, kami menggunakan suhu yang ada di Bandung. Suhu minimum Bandung itu 16,4 derajat Celcius. Dan untuk suhu maksimumnya 35,4 derajat Celcius. Rata-rata Bandung adalah 25,9 derajat Celcius. Untuk data tambahan, untuk menghitung suhu maksimum rangkaian yang terkena paparan matahari, perlu warna spesifik agar memudahkan mencari koefisien. Nah, warna catnya itu abu-abu. Nah, lalu rumus yang digunakan ada beberapa rumus di bawah ini. Yang pertama itu delta L sama dengan L0 kali koefisien muai panas kali perubahan suhu. Lalu untuk yang kedua, suhu maksimal kurang lebih sama dengan suhu udara ditambah koefisien cerah matahari dibagi intensitas radiasi matahari dan dibagi koefisien konveksi. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Yang pertama kita menghitung suhu permukaan maksimum. Suhu permukaan maksimum dihitung dengan rumus di atas tadi dengan asumsi sebagai berikut. Dengan rata-rata suhu yang tadi sudah disebutkan yaitu 25,9 derajat Celcius. Lalu intensitas radiasi matahari 900, 3,06 dan koefisien muai panas material adalah solar adalah 0,49 dan koefisien konveksi adalah 15. Dari perhitungan didapat sebagai berikut. Lalu yang kedua adalah menghitung perubahan panjang akibat pemuaian. Dari rumus 2,1 yang sudah disebutkan sebagai berikut, lalu kita jabarkan menjadi turunan untuk menghitung laju perubahan panjang. Lalu kita menghitung laju perubahan panjang dinding, yaitu panjang awal dikali koefisien muai panjang didapat sebagai berikut 0,03. Lalu perubahan panjang baja ringan 150 kali 13 didapat 0,0195 dan laju perubahan panjang kaca 8,5 kali 9 kali 10 pangkat min 6 yaitu 0,06 mm. Lalu perubahan panjang total yaitu delta L baja sama dengan 0,0195 dikali delta T yang hasilnya 0,575 mm. Lalu delta L kacanya 0,06 dikali delta T hasilnya 0,0586 mm. Delta T yang digunakan di kaca adalah 9,5 derajat karena kaca tidak menyerap panas sebanyak logam. Lalu delta L dinding sama dengan 0,03 kali delta T yaitu 0,885 mm. Yang selanjutnya jarak aman antar material. Rongga minimum sama dengan delta L1 dikurang delta L2 ditambah faktor keamanan, di mana faktor keamanan adalah 3 mm untuk mengakomodasi pergerakan lain, toleransi produk, dan kemudahan pemasangan segel. Yang pertama, baja dengan dinding rongga aluminium sama dengan delta L baja ditambah delta L dinding ditambah 3. Hasilnya adalah 4,46 mm. Yang kedua, kaca dengan baja rongga aluminium sama dengan delta L baja ditambah delta L kaca ditambah 3, yaitu 3,6336 mm. Rongga minimum untuk kaca dan baja adalah rongga minimum antara kaca dengan frame dan kaca dengan kisi, karena material frame dan kisinya sama. Selanjutnya ada biaya cat. Biaya cat dimulai dengan menghitung luas tembok terlebih dahulu, yaitu luas persegi ditambah luas lingkaran dikurangi luas jendela.
Hasilnya adalah 9 ditambah 3,4 dikurang 1,5 yaitu 10,9 meter kuadrat. Volume cat yang dipakai dengan asumsi ketebalan cat adalah 0,1 mm. Dengan hasilnya 10,9 dikali 0,01 yaitu 1,09 liter cat, atau bisa dibulatkan ke atas itu 2 liter cat. Harga catnya itu 180.000 untuk 2 liter. Lalu ini ada perhitungan datanya, bisa dilihat. Selanjutnya untuk kesimpulan. Proyek ini telah berhasil merampungkan tahap perancangan awal untuk desain jendela lengkung pada dinding bata. Tujuan utamanya adalah merancang jendela dengan proporsi yang pas, yakni berukuran 150 x 100 cm kuadrat untuk dinding, dan untuk dinding 300 x 300 cm kuadrat ditambah 3,4 meter kuadrat. Dalam desain ini, kami memilih baja ringan untuk rangka dan kaca ganda IGU untuk panel kacanya, yang didasarkan pada pertimbangan kekuatan, daya tahan, dan isolasi termal yang baik. Poin krusial yang ditekankan dalam laporan ini adalah keharusan menyertakan rongga atau celah pemuaian. Analisis termal menunjukkan bahwa celah ini sangat penting, terutama karena perkiraan suhu lingkungan yang ekstrim hingga 55,4 derajat Celcius, untuk memberi ruang toleransi agar material yang berbeda, yaitu baja dan kaca, dapat memuai tanpa saling merusak atau menimbulkan kerusakan struktural. Secara keseluruhan, laporan ini memberikan pemahaman yang kuat tentang bagaimana pertimbangan sifat fisik material seperti koefisien muai panas harus diintegrasikan ke dalam proses desain konstruksi. Ini memastikan bahwa jendela yang dihasilkan tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga aman, stabil, dan fungsional dalam jangka panjang. Tahap perancangan awal ini telah selesai dan siap untuk ditindaklanjuti dengan perhitungan detail celah dan estimasi biaya. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Lebih gak? Kayaknya sih lebih dikit, cuman bodo amat lah.